Mungkin banyak yang tidak suka ketika saya mengatakan bahwa jiwa, roh, diri sejati, rasa sejati itu adalah konsep dan asumsi. Tapi setuju tidak setuju, saya akan buat video ini. Ngopi dulu. Sahabat Bahtera, nyawa atau ruh, diri sejati, atau juga rasa sejati, itu materi atau konsep. Kalau Anda mengatakan bahwa rasa sejati atau diri sejati itu bisa ditemukan di dalam batin, itu sangat subjektif sekali. Karena batin itu merupakan imajinatifnya pikiran. Jadi Anda bisa melihat apa saja di dalam batin. Anda bisa menciptakan apa saja di dalam batin. Bahkan Anda bisa mengaku ketemu dengan nabi, ketemu dengan wali, ketemu dengan guru sejati di dalam batin Anda. Nah, kalau itu adalah pengakuan subjektif, artinya bahwa semua hal itu bisa dikatakan sebuah asumsi. Nyawa atau ruh, jiwa atau ruh, bagi saya itu adalah konsep atau asumsi. Tuh, bagi Anda yang meyakini bahwa itu beneran ada, jangan marah. Itu boleh. Boleh, saya tidak menyalahkan apabila Anda meyakini bahwa jiwa atau ruh itu ada. Kenapa saya tidak menyalahkan? Karena Anda sudah dikunci oleh salah satu dogma bahwa Anda harus meyakini hal-hal yang gaib. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah kunci ketika Anda harus meyakini sesuatu yang tidak Anda lihat, sesuatu yang tidak berupa fakta-fakta yang bisa dijelaskan, tetapi di depan Anda sudah harus meyakini itu. Jadi mau tidak mau, melihat tidak melihat, ada faktanya atau tidak, tapi seseorang harus meyakininya. Oke, itu hal yang baik. Sekali lagi, itu bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Kenapa? Karena apabila seorang manusia akan memajukan dirinya, akan mengupgrade dirinya menjadi lebih baik, maka dia perlu konsep. Dia perlu konsep yang mengatur dirinya. Kenapa kita perlu konsep yang mengatur diri kita? Bila kita tidak memahami ini, maka kita akan bilang bahwa semua konsep atau semua asumsi-asumsi itu merupakan wujud-wujud dari materi-materi yang nyata. Nah, salah satu argumennya adalah Anda bisa menemui diri sejati atau rasa sejati itu hanya di dalam batin. Dan banyak yang mengatakan, Pak Agung, nanti kalau sudah sampai ilmunya, Pak Agung juga akan bertemu dengan diri sejati dan rasa sejati. Nah, saya lalu bertanya, dengan apa saya bertemu dengan diri sejati atau rasa sejati? Mereka menjawab dengan batin yang tajam, dengan batin yang bersih. Nah, batin itu merupakan alat yang sangat subjektif dan merupakan gudang dari kita menciptakan imajinasi-imajinasi yang sangat subjektif. Bahkan dengan batin itu pula kita bisa mengatakan bahwa saya bertemu dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan di mana-mana. Kemudian kalau saya tanya,
Bagaimana kamu melihat Tuhan di mana-mana? Oh, dengan mata batin saya. Mata batin yang sangat subjektif, mata batin yang sangat imajinatif. Oke, kembali kepada konsep atau asumsi tadi. Mengapa kita perlu konsep, mengapa kita perlu asumsi? Oke, apabila seseorang ingin memajukan dirinya, menjadikan dia lebih baik, hidup lebih bermanfaat yang dari sebelumnya, maka dia perlu konsep. Mengapa dia perlu konsep? Karena dia perlu sesuatu yang melebihi otoritas dirinya agar dia bisa on the track. Nah, konsep itu bisa bermacam-macam. Ada konsep Tuhan, itu yang turun dalam teologi. Ada konsep jiwa, ada konsep ruh. Nah, kalau seseorang misalnya, dia tidak menggunakan konsep tentang ruh, maka bisa jadi seseorang itu akan bingung kalau dia belum tahu. Dia akan bingung, mengapa manusia bisa hidup? Dari mana manusia hidup? Kemudian setelah kehidupan ini, apa yang terjadi? Nah, untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak ini, manusia perlu konsep. Perlu konsep bahwa di dalam diri ini ada ruh. Yang ketika tubuhnya mati, ruhnya melanjutkan perjalanan. Sama dengan jiwa. Kemudian ada yang membuat-buat argumentasi bahwa jiwa itu berbeda dengan ruh. Kemudian ada lagi berbeda dengan sukma. Lalu ada pertanyaan, kalau demikian nanti ada cipto, ada roso, ada karso. Ini dua hal yang berbeda, nanti saya akan bahas lagi tentang cipto, roso, karso. Ini berbeda dengan konsep jiwa, konsep ruh, konsep nyawa, konsep diri sejati, konsep roso sejati tadi. Bagi oknum-oknum guru spiritual, saya katakan oknum ya karena tidak semua, oknum-oknum guru spiritual mengajarkan untuk bertemu dengan roso sejati, mengajarkan untuk bertemu dengan diri sejati, itu hal yang sangat mudah sekali. Kenapa? Karena orang yang ingin bertemu dengan diri sejati, orang yang ingin bertemu dengan roso sejati, dia hanya diarahkan untuk bertemu dengan imajinasinya sendiri. Bertemu dengan ilusinya sendiri. Anda boleh suka, boleh enggak. Kalau tidak percaya, lakukan saja. Anda merenung setiap hari. Kemudian Anda bertekad akan ketemu dengan diri sejati. Anda bertekad bertemu dengan diri sejati, awali dengan puasa, sendirian di kamar, ikuti nafas masuk, nafas keluar, pejamkan mata. Apa yang terjadi? Imajinasi Anda akan menguat. Pikiran Anda akan membentuk hologram-hologram yang makin kuat. Dan akhirnya, bukan saja di dalam batin Anda yang melihat sosok diri sejati. Ketika hologram pikiran Anda kuat karena setiap hari Anda memikirkan itu dan ingin bertemu dengan itu, imajiner Anda tadi bisa muncul di depan Anda. Demikian pula dengan roso sejati. Apabila itu dibangun secara intens, setiap hari Anda melakukan repetisi visual, repetisi afirmatif, repetisi vibrasi Anda yang merasakan bahwa roso sejati itu manunggal dengan Anda. Apa yang terjadi? Anda akan merasakan itu dan menganggap bahwa Anda telah bertemu dengan roso sejati atau diri sejati. Saya katakan ini sangat mudah bagi oknum guru spiritual yang mengajarkan itu. Karena Anda hanya dibimbing menuju kepada harapan Anda. Ketika harapan kuat, imajiner Anda menguat, maka Anda menciptakan hologram pikiran Anda sendiri. Dan Anda merasa bertemu itu di dalam batin Anda. Padahal itu adalah daya imajinatif Anda. Nah, Anda mengatakan ketika Anda secara subjektif dalam pengalaman batin mengaku bertemu dengan itu,
Anda akan mengatakan bahwa guru saya berhasil membimbing saya bertemu dengan diri sejati atau rasa sejati. Sekali lagi, karena itu sangat subjektif sekali, maka saya menghela nafas lagi, saya minum dulu. Maka, mari kita cerdas. Bila Anda mengatakan segala sesuatu yang Anda temui itu di batin Anda, bukankah itu adalah area subjektif? Area-area ilusif. Area-area yang Anda ciptakan sendiri. Mengapa Anda tidak mengakui tentang kelemahan diri dulu? Menumbuhkan self-esteem. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan? Nah, ketika seseorang sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya, dia mengetahui potensi dirinya, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan diri, itulah metafora bahwa dia sudah bertemu dengan diri sejati. Tapi bukan diri sejati yang secara personifikasi bisa Anda lihat. Bukan rasa sejati yang bisa Anda rasakan. Loh, namanya saja rasa loh. Rasa loh. Rasa ini kan subjektif. Dan pikirkan baik-baik, bila Anda merasakan sesuatu, misalnya Anda merasakan di ruangan ini ada yang tunggu, kemudian Anda melihat di dalam rasa Anda bahwa ada makhluk-makhluk lain. Pikirkan baik-baik. Yang mendeskripsikan rasa Anda itu siapa? Yang bisa mengatakan bahwa Anda merasakan itu siapa? Yang bisa menilai tentang rasa Anda itu siapa? Deskriptif, penilaian. Dan bagaimana Anda bisa menggambarkan gambaran-gambaran batin Anda, itu dilakukan oleh pikiran Anda. Oleh pikiran. Jadi bagi saya, batin, rasa, itu adalah bagian dari pikiran. Dan kita bisa melampaui itu semua. Bahkan bukan diri sejati atau rasa sejati. Bila Anda masih mendeskripsikan tentang diri sejati dan rasa sejati, Anda masih terjebak di dalam pengalaman-pengalaman ilusif. Bila Anda masuk di dalam ranah yang dikatakan suwung gung liwang liwung, jonggring saloko, maka pengalaman transendental mind Anda tidak bisa mendeskripsikan apapun juga. Bila Anda meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia, maka seharusnya dia berada di atas pikiran manusia. Dan ketika dia berada di atas pikiran manusia, kita tidak pernah bisa mendeskripsikan apapun. Dan itulah suwung gung liwang liwung. Itulah jonggring saloko. Ngopi ya. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic. Thank you.